Waktu awal-awal tim nasional yang dibangun oleh Sintayong, semua mencibir, semua nggak percaya, semua nggak yakin bahwa Sintayong akan sukses bersama dengan materi pemain tim nasional kita. Oh no. Betul? Termasuk kalian? Yes, kembali di channel YouTube gua T10 TV dan masih berbicara mengenai final AFF 2020. Dunia belum berakhir, pertandingan belum berakhir, semua belum berakhir, masih ada kesempatan. Sekecil apapun itu, kita harus tetap optimis dalam hidup. Kalau kita nggak optimis, pasti hidup kalian kurang bahagia. Jadi kita harus optimis. Apapun itu, hidup cuma sekali, kita harus optimis. Meskipun 0-4, meskipun berat, hitungan matematika, melihat head to head berat, tapi masih ada kesempatan. Karena memang selain gelar juara, yang dikejar adalah sebuah kemenangan untuk sebuah prestasi, kemudian kepercayaan diri, dan juga harga diri bangsa. Oke, kita lihat ya. Sudah 79 kali bertemu, tentunya Indonesia hanya menang 25 kali, seri 14 kali, sisanya atau 40 kali dimenangkan oleh Thailand. Dalam 13 pertandingan terakhir di Piala AFF kita menang 3 kali, mereka menang 10 kali. Terakhir yaitu 2016 kita menang lawan Thailand. Baiklah, bagaimana? Apakah Bung Tio sedih? Sedih lah, nggak menyangka. Semua prediksi gue adalah seri di awal, di leg pertama, kemudian menang di leg kedua. Tapi apa daya, tentunya memang mereka, Thailand lebih siap, mereka lebih matang, mereka memiliki kedalaman skuad yang banyak. Jadi siapapun yang dipasang tetap bagus, bahkan mengganti penjaga gawang pun bagus semuanya. Jadi ya sudah, ini sebuah pembelajaran bagi pasukan Sintayong yang sangat muda ini, karena memang targetnya 3-4 tahun ke depan ini baru jadi nih tim. Sekarang rata-rata mereka 22-23 tahun. Jadi semoga saja 3-4 tahun ke depan kita memiliki tim nasional yang lebih kuat dari Vietnam, lebih kuat dari Thailand, atau bahkan bisa bersaing di Asia. Amin ya. Jadi optimisme harus tetap kita berikan untuk tim nasional. Kembali, waktu awal-awal tim nasional yang dibangun oleh Sintayong, semua mencibir, semua nggak percaya, semua nggak yakin bahwa Sintayong akan sukses bersama dengan materi pemain tim nasional kita. Oh no. Betul? Termasuk kalian? Betul? Tapi yang terjadi adalah penampilan yang semakin hari semakin baik, persiapan 2 tahun yang semakin hari semakin baik, penampilan di AFF semakin menjanjikan. Kemudian menahan Vietnam, juara grup, masuk semifinal, kemudian masuk final. Kan luar biasa. Jadi setelah itu ekspektasi tinggi. Kemudian ketika gagal 0-4, wah banyak yang mencibir pemain, banyak mencibir Sintayong. Menurut saya nggak usah gitu. Ini kan proses. Jadi kita harus ingat bahwa sebelum ada Sintayong, tim nasional kita tuh ancur-ancuran gitu. Harapan itu tidak ada. Nah saat ini Sintayong mampu membawa tim nasional ini bermain dengan baik, memiliki mental, memiliki stamina yang bagus dalam 2 kali 45 menit, kemudian memiliki visi bermain yang sangat baik, kekompakan tim. Tinggal terus berproses, dipoles akan jadi lebih baik dari sekarang. Jadi sekali lagi, AFF ini adalah target antara. Sekali lagi juga katakan bahwa dari awal memang tim ini dipersiapkan untuk AFC atau Piala Asia. Dan tentunya kita berharap insya Allah bisa masuk ke Piala Dunia ya, karena itu adalah sebuah cita-cita gue dari lahir. Gue udah 22 tahun berkecimpung di dunia presenter olahraga, tapi pengen banget Indonesia masuk ke tim nasional, Piala Dunia. Semoga bisa. Oke, menghadapi Thailand pertama, kita memang kehilangan banget sosok Pratama Arhan. Meskipun sepak bola bermain dengan 11 pemain, tapi memang di sisi kiri itu tidak ada asupan serangan, tidak ada pertahanan yang kuat dari Pratama Arhan, seperti pincang. Kemudian banyak kelelahan. Tidak bisa memasakkan Ricky Kambuaya bermain terus, tidak bisa memasakkan Dewa bermain bagus terus, tidak bisa memasakkan Asnawi bermain bagus terus. Karena apa? Karena kontra teori dari lawan juga bagus, ya kan? Mereka memakai 3 pemain naturalisasi yang bermain cukup bagus di lini belakang, dan juga termasuk nggak ada obatnya Songkrasin, Canatip Songkrasin ini luar biasa bermain sangat baik. Jadi Supacok juga bermain cukup bagus. Jadi emang sulit. Belum juga titipan juga bermain sangat bagus sebagai pemain tengah ya. Jadi memang tim Thailand ini meskipun katanya mereka tidak ada persiapan, jadi hanya 1 minggu mereka mengumpulkan tim dan juga berangkat langsung ke Singapura. Tapi pemain-pemain ini sudah memang pemain bintang di klubnya, di sebuah kompetisi yang rapi, yang bagus. Jadi ketika dicomot mereka sudah siap tampil di tim nasional. Ditambah dengan beberapa pemain yang bermain di liga luar negeri. Jadi
rapi, bagus gitu. Dan kita bisa masuk final, menurut gua menghadapi mereka adalah sebuah pelajaran sangat bagus. Semoga di leg kedua bermain lepas, bermain tanpa beban, ini justru akan merapatkan Thailand. Karena apa? Karena di leg pertama ketika masuk lapangan terlihat banget beban besar, tidak ada senyuman, berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Karena apa? Karena Indonesia ekspektasinya tinggi banget, media, kemudian kalian juga ya kan berharap menang, termasuk gua. Ya wajar gitu, Asnawi dan kawan-kawan menjadi beban. Tapi nggak apa-apa, ini proses. Justru dengan kalah begini ketahuan mana yang harus dibenahi oleh Sintayong ke depannya. Karena sekali lagi buat AFF ini kalau juara bonus. Jujur saja, masuk final aja di luar dugaan. Setuju nggak? Kalau gue sih nggak nyangka masuk final. Gue pikir semifinal ada paling bagus. Ternyata masuk final, alhamdulillah. Gitu. Jadi ini kita harus syukuri. Kalau kemenangan di leg kedua itu akan sangat penting. Meskipun kita nggak juara, tapi kemenangan itu sangat penting untuk proses dari Sintayong dan juga tim muda ini. Menang 1-0, 2-1 nggak apa-apa. Satu, kita bisa mengalahkan salah satu kekuatan ASEAN. Kedua, kemenangan ini tentunya akan menjadi satu lecutan kembali gitu. Sebuah semangat baru lah untuk kedepannya. Karena memang nanti tahun 2022 ada SEA Games, kemudian sudah Piala Asia. Jadi masih banyak waktu untuk berbenah. Semoga kita bisa ya. Nah, dengan di final nanti gue nggak tahu, mungkin pasti Egy akan langsung dimainkan dari awal, terus Pratama Arhan akan main dari awal. Kuncinya harus lepas aja. Udah kalah 0-4, nothing tulus saja. Kalau melihat Liverpool pernah mengembalikan skor dengan 0-4, kenapa tidak? Di sepak bola itu semua bisa terjadi. Dan kita tidak bisa merubah takdir. Tapi kalaupun tidak bisa tidak bisa menjadi juara, at least kita menang. Sekarang tujuannya adalah menang menghadapi Thailand. Karena kita terakhir 2016 menang dari Thailand. Dan memperbaiki head to head atau rekor pertemuan dari kedua negara kan. Gitu. Gue gak yakin mereka akan full team. Pasti mereka akan banyak berombak, tapi gue juga nggak yakin Indonesia akan menurunkan formasi yang sama atau tim yang sama ketika di leg pertama. Pasti banyak juga perombakan, karena pelatih juga berhitungnya nggak cuma dalam 1-2 pertandingan kan ke depannya. Gitu. Semoga main lepas aja, kayak di leg pertama banyak sekali membuang-buang peluang. Karena sebetulnya secara permainan kita nggak kalah, tapi secara kematangan itu kita kalah. Gitu. Jadi banyak peluang yang harus kita dapatkan dengan kecepatan para pemain kita, hanya saja peluang yang harusnya gol nggak jadi gol, jadi malah ngedrop gitu. Dan apalagi gol cepat ya, menurut gue tuh gol cepat itu yang membuat kita langsung hilang konsentrasi. Baru menit pertama gol, konsentrasi buyar pasti. Awal harusnya sih gue yakin tidak seperti ini gitu, cuman ya sudah, takdirnya emang harus kalah 0-4 ya. Kemudian ada beberapa peluang yang harusnya gol nggak gol. Ya emang takdirnya seperti ini, kita harus terima. Tim ini belum matang, tim ini sedang berproses, tapi prosesnya terlihat, bukan cuma omong kosong doang gitu ya. Jadi kalau gue sebagai pengamat sepak bola, gue tetap yakin, gue tetap dukung apapun hasilnya di AFF ini, STI harus stay. Karena memang perpanjang kontraknya 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, untuk sebuah fondasi proses yang sangat bagus gitu. Semoga PSSI nonton video ini dan meneruskan pesan ini untuk bisa memperpanjang kontrak dari Sintayong. Buat teman-teman, janganlah ngebully pemain sendiri, janganlah ngebully pelatih Sintayong. Mereka sudah berjuang, mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan pacar, meninggalkan sahabat, meninggalkan kehidupan mereka untuk merah putih ke Singapura dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita hargai, kita harus support. Sekarang gini deh, yang mudah daripada Malaysia, daripada Vietnam, ayo kita masuk final. Yang penting masuk final udah bagus. Masalah juara atau tidak juara itu kan memang kehendak Allah ya. Kita akan melihat nanti. Bisa saja keajaiban kita menang 4-0 misalnya, terus perpanjangan terus adu penalti kita juara, bisa. Apapun masih bisa terjadi. Tapi gue realistis, gue lebih suka Indonesia menang di leg kedua ini dengan skor berapapun. Yang penting menang. Itu akan membuat kepercayaan diri kita bagus. Setidaknya, oke, kalah 0-4 di leg pertama, leg kedua kita belajar, kita mampu mengalahkan mereka. War Elephant. Kita mampu. Garuda mampu mengalahkan gajah perang. Itu dong. Harus yakin guys, kita harus tebarkan keyakinan, memberikan semangat untuk tim nasional kita. Kita nggak bisa ke Singapura, tapi dengan kita membuat video ini, dengan kita berkomentar positif di sosial media, dengan realistis tapi ya, positifnya realistis gitu. Jangan menang, wah Indonesia menang 10-0, itu nggak realistis. Terus tetap dukung, ayo Asnawi semangat, ayo Pratama Arhan semangat, ayo Dewa semangat. Kita tebarkan hal positif, itu akan hasilnya positif. Itu menurut gua ya. Jadi, yuk
kita dukung tim nasional. Yang penting menang di leg kedua. Indonesia, Indonesia. Gue tetap yakin bahwa tim Garuda ini akan punya prospek di masa akan datang. Baik, terima kasih Sintayong, terima kasih Asnawi dan kawan-kawan, kalian luar biasa. Kita akan tetap dukung doa dan support dari Indonesia. Tio Nugroho, sign out, bye.